Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mintakan dari Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada beliau. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik yang saya ambil dari buku Sa'atan wa Sa'ah, Nawadir wa Ajaib, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, dan merupakan buku yang berisi kisah-kisah indah, kisah-kisah yang banyak memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai orang tua dan bagi anak-anak yang ingin tumbuh kembang adab akhlaknya, pribadiannya, sehingga kemudian menjadi sosok yang memiliki karakter yang kuat dalam kehidupannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan sebuah kisah tentang Al-Imam Syafi'i, kemudian bersama Imam Ahmad dan putrinya, yang kemudian kisah ini menjadi indah karena sang putri ini mempertanyakan kealiman, kezuhudan, kewaraan Imam Syafi'i tatkala beliau menginap di rumah Imam Ahmad radhiyallahu rahimahumullah taala jami'an. Imam Ahmad senantiasa mengisahkan kepada putrinya bahwa ada seorang imam yang bernama Al-Imam Syafi'i dengan segala keutamaannya, dengan segala ketakwaannya, kemudian dengan segala kewaraannya, dengan segala kezuhudannya. Kemudian Al-Imam Ahmad memanggil atau meminta sang Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, sang imam, kemudian memanggil sang imam juga untuk datang ke rumahnya, dan kemudian beliau, Imam Ahmad, menyuguhkan makanan yang enak, yang lezat dan banyak tentunya. Kemudian setelah makan, Al-Imam Syafi'i beristirahat di kamar yang telah disediakan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian sang putri ini melihat sesuatu yang ganjil dan janggal yang dia lihat pada pribadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian sang anak ini bertanya, "Ya abata, ahadha huwa Syafi'i alladhi kunta tuhaddithuni anhu?" Apakah ini yang kau selama ini sebutkan, yang bernama Imam Syafi'i, yang kau ceritakan kepadaku tentang kewaraannya, tentang zuhudnya, tentang kealimannya, tentang ketakwaannya, tentang kepribadian yang kuat, tentang tawakal kepada Allah, tentang sabar dan syukurnya, tentang taubat-taubatnya dan semacamnya? Kata ayahnya, "Iya, benar, dia Imam Syafi'i yang selama ini aku ceritakan kepada engkau." "Naam," kata Imam Ahmad. Tapi kemudian sang anak berkata, "Lahattu alaihi thalatha umur intaqattuhu fiha." Aku melihat 3 perkara yang mungkin aku kritisi dari Imam Syafi'i yang aku lihat selama dia ada di rumah kita pada beberapa hari ini. Sang putri ini berkata kepada ayahnya, tatkala dia datang ke rumah kita, kemudian dia kok makannya banyak. Nah, pertanyaan ini karena muncul dari sang putri itu, karena biasanya seorang yang disebut alim itu biasanya kan makannya sedikit, tidak terlalu kenyang tatkala dia makan. Yang kedua, wa indama dakhalal ghurfah, tatkala beliau masuk kamar, lam yakum yusalli qiyamal lail wa tahajjud. Aku tidak dengar bunyi air gemercik yang menunjukkan bahwa dia sedang berwudu, yang kemudian dia melakukan qiyamul lail, atau saya tidak mendengar suara yang menunjukkan bahwa beliau melaksanakan salat qiyamul lail atau tahajud. Kemudian wa qasalla bin al-fajr min ghairi ayyatawadda. Kemudian beliau salat fajar tanpa
tanpa wudu. Fadhahaba al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala li Syafi'i meminta keterangan apa yang dikatakan oleh sang istri, sang putri kepadanya. Al-Imam Syafi'i kemudian menerangkan apa yang dilihat oleh putrinya yang kemudian dituturkan kepada Imam Ahmad. Wahai Ahmad, kata Imam Syafi'i, aku memakan banyak karena aku yakin bahwa makananmu ini adalah makanan yang kau dapat dari cara yang halal, dan sementara engkau adalah seorang yang dermawan, yang karim. Wa ta'amul karim dawa. Ya kan? Makanan ini perlu kita garis bawahi dan perlu kita pahami. Wa ta'amul karimi, kata Imam Syafi'i, dawaun. Makanan yang diberikan, makanan seorang yang dermawan adalah obat. Wa ta'amul karimi dawaun. Ya. Makanan orang yang dermawan adalah obat. Wa ta'amul bakhili daun. Sementara makanan orang yang kikir, pelit, kuret itu adalah penyakit. Wa ma'akaltu li asba. Aku makan bukan untuk kenyang-kenyangan, kata Imam Syafi'i. Inna ma'akaltu li atadawi bi ta'amika. Tapi aku makan agar aku untuk berobat dengan makanan yang engkau berikan, karena engkau adalah orang yang dermawan. Adapun aku tidak bangun malam karena fali annani indama wada'tu ra'si al-li'anam, karena aku tatkala meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seakan-akan di depan mataku itu ada kitab suci Al-Quran dan kemudian sunnat Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena aku melihat, memperhatikan, merenungkan, menta'amuli, mentadabburi apa yang terlintas di depan mataku, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga aku pada malam itu istambattu isnataini wa sab'ina mas'atan fiqhiyah, aku bisa mengambil kesimpulan, merumuskan tentang 72 masalah fikih yang berguna dan bisa digunakan oleh kaum muslimin. Sehingga kemudian aku tidak sempat untuk qiyamul lail. Adapun aku salat fajar tanpa wudu, fawallahi, kata beliau, fawallah, aku semalaman memang tidak tidur, sehingga tidak perlu aku sehingga tidak mesti aku memperbaharui wuduku. Aku semalaman, kata beliau, tidak tidur, sehingga aku oleh putrimu itu dikira aku tidur, dan kemudian aku salat subuh tanpa berwudu. Kisah yang sangat menarik bagaimana Al-Imam Syafi'i, pertama, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dengan ketakwaannya, dan bagaimana beliau bersikap terhadap makanan, kemudian malam-malamnya digunakan seperti apa, kemudian beliau memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, dalam semalam bisa menghasilkan sebuah istimbat, sebuah kesimpulan fikih, ya, sebanyak 72 masalah fikih yang beliau pecahkan pada malam itu. Dan kita tahu bagaimana Imam Ahmad juga menghormati beliau, dan kita tahu juga bagaimana seorang putri mempertanyakan dan mengkritisi apa yang diceritakan dengan kenyataan yang dia lihat. Tapi beliau, sang putri ini, tidak langsung menghakimi bahwa Imam Syafi'i ini buruk, jelek, kemudian dan seterusnya. Tetapi beliau mengatakan kepada sang bapak, coba tanyakan kenapa dia makan banyak, kemudian kenapa dia
Tidak bangun malam, kenapa dia juga salat subuh tanpa wudhu. Imam Ahmad juga bukan orang yang tidak pintar. Kemudian beliau menanyakan apa sebab-sebabnya. Dan jelaslah bahwa Imam Syafi'i adalah imam yang betul-betul memiliki karakter keimaman, karakter kezuhudan, karakter ketakwaan. Pantas beliau menjadi salah satu imam dari imam mazhab fikih yang 4. Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam A'immah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.